Pak. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 terkait dengan modul 3.1 pengambilan keputusan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait pengambilan keputusan itu. Ada 8 pertanyaan Bapak, mohon izin Bapak. Yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi dalam hal ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah ini, kira-kira Bapak seperti apa Bapak? Pertama kita cari informasi ke berbagai pihak yang terkait, kemudian kita kumpul data, kemudian kita sama-sama identitas, kita kumpul seluruh para lokasi asisten untuk mengamati sejauh mana perkara itu bisa bergulir di SMA 2. Dan prinsip kita SMA 2 bahwa kita harus menghentikan secara dini terkait dengan itu. Nah, setelah kita identitas, kita evaluasi, kemudian kita minta pendapat ke seluruh para asisten dan asisten, kemudian kita putus bersama. Sebelum kita ketuk pintu itu pun kita tanyakan lagi apakah ini tepat, baru kita simpulkan. Betul sekali Bapak. Yang pertama adalah kita mengamati dulu, baru nanti sebelum diambil keputusan. Kemudian Pak, biasanya ini ada Pak, selama Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Pak, terutama tuh ada kasus-kasus yang hampir bersamaan. Dalam hal ini ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira di antara kasus itu berarti ada skala prioritas ya Pak? Iya. Gitu ya Pak. Kita mengambil keputusan tentunya tidak menyakiti kedua pihak. Apabila masih ada unsur kebaikannya, kita upayakan untuk ditindaklanjutkan dan dikembangkan dan kita amankan. Tetapi kalau ada unsur permasalahan dalam artian justru akan mengakibatkan pasal baru di kemudian hari, itu kita upayakan untuk kita fasilitasi agar dia bisa siswa bisa melanjutkan studinya di tempat lain, dan tentu saja kita fasilitasi segala sesuatunya sehingga dia harus tetap berstudi di tempat itu. Betul Bapak. Nah ini Pak, ada pertanyaan berikutnya Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Seperti contohnya memang seperti yang Bapak sampaikan tadi di awal adalah menggali informasi. Kemudian Bapak selain menggali informasi, biasanya Bapak akan turun ke lapangan, begitu Pak? Ya, kami utus Wakasek ke lapangan. Kemudian kita konfirmasi apakah siap menerima, kemudian apa yang persyaratannya, legalitas seluruh seluruh portfolio, kemudian baru kita. Kemudian Pak, ada beberapa hal-hal apa saja Pak yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebagai contoh, biasanya Bapak secara spontan ya Pak, tadi yang Bapak katakan Pak lah, lalu Bapak dengan tim manajemen sekolah gitu ya Pak. Jadi jajaran Wakasek dan senior untuk mendapatkan keputusan bersama, berarti itu langkah yang diambil mulai dari yang pertama hal-hal. Betul. Selanjutnya Pak, adakah Pak tantangan dalam pengambilan keputusan yang biasanya Pak dari rapat atau dari keputusan manajemen itu ada yang diterima, ada yang menerima atau tidak menerima? Ya, itu sudah pasti. Selama ini permasalahan kita hadapi jelas tuh memberikan dampak positif atau negatif, tapi alhamdulillah setelah kita berkolaborasi, alhamdulillah tuh semuanya berkerja dengan baik. Contoh kemarin kita ingin membuat sesuatu, dan ini pun tidak serta-merta kita putuskan. Artinya kita panggil dulu kita minta semua dari guru-guru, dari wali kelas, kemudian dan seluruh asisten dan wakil, kita edit semua, kita evaluasi, baru kita putuskan. Kita panggil orang tua yang terkait, kita kemudian kita kumpulkan data dan sebagainya, baru beberapa hari berikutnya baru kita putuskan. Artinya tidak serta-merta diputuskan. Artinya kelar dulu masalahnya apa solusinya, baru diputuskan. Memang ada yang menerima keputusan, tapi yang namanya keputusan bersama pasti. Tentunya kita tindak lanjuti dulu. Masalah nanti direfleksi kembali atau evaluasi kembali apabila ada lagi Pak, muncul lagi. Jadi selama ini alhamdulillah diterima dengan baik karena kita menyampaikan dengan baik. Betul Pak. Ini Pak, ada kira-kira Bapak setiap menyelesaikan kasus dilema etika ini, apakah
apakah Bapak langsung menyelesaikan atau ada jadwal Pak biasanya, atau spontan atau gimana Pak? Tidak spontan, seperti itu kita jadwalkan. Pertemuan berapa tadi ada akan prosesnya gini, prosesnya artinya kita pertemukan beberapa pihak gitu ya, kita kemudian kita kumpul data-data tadi, diidentifikasi, itu kan ada jadwal ya, kemudian baru evaluasi, jadi ada terjadwal, iya tidak bisa terjadwal, jadi baru kita putuskan, jadi semua ada jadwal sehingga bisa diselesaikan secara keseluruhan. Kita khawatir kalau sudah tuntas kita rasakan, khawatir ada masih yang belum kelar. Betul Pak. Jadi harus terstruktur, terjadwal, terkomunikasi. Betul Pak. Ini Pak ada yang berikutnya, tentu saja ada beberapa faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ini. Kira-kira tadi sudah Bapak sampaikan ya Pak ya, selain faktor daripada manajemen sekolah, faktor-faktor yang mempengaruhi itu guru sangat mempengaruhi juga dan lingkungan. Ya. Artinya kan semuanya terlibat. Artinya semua unsur terlibat. Pertanyaan terakhir Bapak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama saat ini mengambil keputusan dilema etika? Selama kita mampu berkolaborasi, berelaborasi, berkomunikasi ke warga khusus SMA 2, insya Allah segala keputusan bisa tuntas, bisa aman, bisa terkendali dan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Dan keputusan pun semua diakui karena semua pihak tahu, jadi tidak ada yang menyalahkan, pasti semuanya akan terlibat, akan terakomodir, dan juga akan mengakui bahwa itu benar, itu tepat sebagainya. Insya Allah Bapak luar biasa Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bapak, mengucapkan terima kasih, sama-sama menjadikan hal yang positif yang baik untuk kami berikutnya. Dalam hal ini belajar untuk pengambilan keputusan baik untuk murid maupun untuk rekan sejawat dan khususnya untuk di sekolah. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudahan segala sesuatu bisa terkomunikasi dan CGP menjadi guru penggerak yang terbaik. Amin. Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bagaimana kabarnya Bu? Baik. Alhamdulillah. Ini ada beberapa hal yang mau ditanyakan terkait dengan tugas kami di calon guru penggerak angkatan 11, yang mana pertanyaannya ada satu Bu, terkait dengan pengambilan keputusan bagi kepala sekolah. Yang pertama adalah bagaimana Bu selama ini Ibu untuk mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Dalam hal ini bagaimana Ibu mengamati apabila ada suatu kasus yang terjadi di sekolah? Oke. Pertanyaannya adalah cara saya untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi terutama dalam ketika kita melakukan kegiatan atau pelaksanaan tugas saya di sekolah gitu ya. Ya, baik. Dalam kehidupan berorganisasi maupun sebagai tugas kita sebagai kepala sekolah pasti berbagai macam permasalahan terjadi. Kemudian kasus-kasus dalam peristiwa misalnya ada guru, kemudian siswa yang berhubungan dengan siswa orang tua misalnya, ada berbagai permasalahan yang dihadapi oleh saya sebagai kepala sekolah. Dan biasanya cara saya untuk mengidentifikasi berbagai kasus ini adalah yang pertama, saya berupaya untuk mendengarkan, untuk mempelajari dan untuk memahami kasus-kasus atau masalah ini seperti apa. Kemudian sesudah itu saya berupaya untuk memetakan masalah ini bagaimana. Dan sesudah itu saya akan berpikir apakah perlu teman diskusi orang lain atau misalnya para waka maupun guru yang berhubungan dengan masalah ini untuk kita ajak berdiskusi mencari jalan penyelesaian. Jadi ketika dapat kita inisiasi langsung pada saat ketika masalah itu ada agar tidak berlarut-larut. Demikian proses. Baik Ibu, sudah dipahami Bu. Pertanyaan kedua, selama ini Bu bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu sampaikan tadi, terutama Bu untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Intinya Bu ada dua kasus, ada diputuskan yang mana yang perlu dilaksanakan kegiatan keduanya. Antara
Sama penting. Sama penting artinya ketika ada kasus kemudian sesuai SOP-nya di sebentar. Sama penting. Kedua kepentingannya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, tetapi kita harus mengambil keputusan terhadap kasus itu. Iya. Artinya begini. Ini ada permasalahan. Ada kasus yang dihadapi ketika saya menjalankan tugas saya sebagai kepala sekolah. Nah, pengambilan keputusan itu kita dihadapkan pada dilema ketika jawaban atau keputusan yang mau diambil itu adalah sama-sama benar. Iya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Nah, yang harus saya lakukan kembali ke step awal tadi bahwa ada urutan-urutan langkah-langkah yang harus dilakukan ketika kita mengambil keputusan. Ini tugas saya sebagai kepala sekolah, misalnya ada kasus, ada permasalahan, dan kasus itu kita petakan bersama-sama, kita pertimbangkan bersama-sama, terutama dengan orang-orang, dengan teman-teman sejawat kita, mungkin ada wakil kepala sekolah atau ada guru-guru yang kita bawa bersama untuk memahami, memetakan. Kemudian yang pasti adalah kita kembali ke ketentuan dan aturan. Betul. SOP, aturan yang seharusnya seperti apa. Nah, ketika kita dihadapkan pada mengambil keputusan nanti banyak masukan, ini benar, maka saya akan pilih yang paling benar. Betul. Ya. Nah, jadi kelihatannya Ibu tadi sudah menyampaikan Ibu langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan, mulai dari mencari informasi seperti yang Ibu jawab tadi, kemudian akan datang turun langsung ke lapangan untuk diskusi bersama dengan wakil kepala sekolah ataupun semua asisten dan guru, yang mana yang terbaik, yang mana yang paling banyak untuk kegiatan itu yang bisa dilakukan gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kira-kira Ibu secara spontan tadi Ibu turun ke lapangan ya Bu, bisa diceritakan Bu? Iya, yang pasti saya tidak, ketika masalah itu muncul, kan informasi atau isu itu bisa disampaikan oleh siapa saja. Tetapi alangkah bijaknya ketika kita mendengar berbagai informasi, sesuai dengan prinsip saya tidak cepat percaya. Jadi memang tugas kita untuk mencari informasi ke lapangan. Jadi ketika informasi berbagai isu itu muncul, maka kita memerlukan sarana pembanding atau informasi lainnya. Ini yang mana sih yang benar gitu? Permasalahan ini yang mana sih yang benar-benar terjadi gitu. Oleh sebab itu, maka kita akan jemput bola, kita akan menyaksikan langsung ke lapangan atau bertemu dengan orang-orang yang mengalami permasalahan itu gitu. Kita diskusikan bersama-sama dengan lebih baik tidak ada perantara. Tidak ada perantara karena berbagai hal bisa terjadi gitu. Artinya bisa miskomunikasi, bisa berbeda pemahamannya. Jadi langsung bertemu. Ketika bertemu kita bisa memahami permasalahan ini seperti apa, dan kemudian ketika saya memerlukan orang lain untuk memberikan masukan kepada saya, maka saya akan manfaatkan itu dengan catatan tetap kita berpijak pada aturan dan ketentuan yang berlaku. Nah, tentunya ini Bu, uraian Ibu tadi sebenarnya dengan kasus ini pasti ada tantangan. Di sini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan yang dilakukan Ibu terkait dengan kasus-kasus yang dilema etika ini, tantangan yang Ibu hadapi? Iya. Apabila ada yang tidak menerima atau gimana, seperti yang tadi, apabila banyak yang menjawab mendukung itu berarti kita memilih. Memang pasti ada ya Bu tantangan. Iya, betul. Tidak semua jawaban atau keputusan kita sebagai kepala sekolah itu bisa diterima dengan baik oleh semua guru atau semua rekan kerja kita. Tetapi satu hal, sebelum kita mengambil keputusan, kita sendiri yang memutuskan itu harus memahami konteks, harus paham konteks masalahnya apa. Ketika kita memahami, ketika kita mendalami, sudah ngerti semuanya, saya yakin dengan pelan-pelan kita akan menyampaikan kepada audiens, kepada teman-teman kita, kepada rekan kerja kita, step by step
kemudian kita akan menjelaskan masalahnya, kemudian ketika kita melakukan ini kita akan tahu hasilnya seperti ini, dan kemudian memang bisa jadi ada kendala atau masalah sesudahnya. Tetapi kalau misalnya taruhlah misalnya ada tidak sempurna hasilnya, hasil keputusan yang kita lakukan, kita kan bisa nanti melakukan evaluasi. Kemudian yang penting lagi refleksi bersama-sama. Ya, refleksi bersama-sama dengan rekan sejawat kita, sejauh mana sih pengambilan keputusan yang sudah kita lakukan. Pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan, tetapi kelebihan dan kekurangan itu baru kita rasakan ketika kita sudah melakukannya. Luar biasa sekali Bu. Ini ada Bu, di sini ada, apakah Ibu memiliki sebuah ada jadwal tertentu Bu dalam penyelesaian kasus tersebut? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam penyelesaian serta bentuk dan prosedurnya kalau di sekolah ini gimana Bu? Jadwal, prosedur, masalah itu urgent, sesuatu yang mendesak, sesuatu yang harus segera diselesaikan. Makanya namanya masalah. Kalau tidak diselesaikan, maka masalah ini bisa merebak ke masalah-masalah baru. Berarti kita tidak bisa menjadwalkan. Iya, sesuai dengan kondisinya. Ada masalah, selesaikan dengan segera. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah, cari bantuan. Cari bantuan dengan rekan-rekan sejawat kita atau siapapun yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan kita. Karena apa? Ketika masalah itu kita jadikan PR, maka akan muncul menumpuk PR-PR lainnya. Apalagi dalam tugas kita juga sebagai seorang kepala sekolah, saya memahami bahwa banyak permasalahan yang terjadi setiap harinya, baik yang kita hadapi dengan sesama rekan guru, kemudian siswa kita, dan juga bisa jadi orang tua dan juga masyarakat. Nah, oleh sebab itu sebaiknya berbagai permasalahan yang terjadi di dalam ruang lingkup kerja kita bisa selesaikan dalam waktu yang segera. Ini Bu, yang kemudian faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Seperti yang Ibu uraikan memang tadi sudah ada dukungannya Bu. Bisa lebih jelas lagi Bu, siapa saja yang mendukung, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan itu Bu? Misalnya dari rekan guru tadi Ibu sudah menjelaskan, mungkin bisa lebih detail lagi Bu. Iya, kita perlu dukungan. Saya tidak memungkiri, walaupun kita bisa berjalan sendiri, tetapi sungguh naif begitu ya kalau kita menganggap bahwa apa yang kita, misalnya ada satu permasalahan, satu hal yang perlu kita putuskan, lalu kita egois untuk memutuskan sesuatu sehingga orang lain wajib mesti mengikuti keputusan itu. Tidak seperti itu. Kehidupan berorganisasi dalam lingkungan kerja kita itu memberikan motivasi kepada kita bekerjanya kolaborasi. Jadi ketika kita bekerja kolaborasi, maka kita juga harus memikirkan masukan dari orang lain. Dan orang lain itu adalah orang-orang yang ada di sekeliling kita dengan pola pikir positif dan pola pikir yang bertumbuh untuk memberikan masukan kepada kita. Kira-kira solusi positif dari permasalahan kita ini apa? Kenapa saya katakan solusi yang positif? Karena bisa jadi orang memberikan solusi atau masukan, tetapi kadang-kadang malah membuat keputusan kita itu jadi ngambang. Karena memang satu keputusan itu memang kadang-kadang walaupun nanti satu saat ada tantangan dari orang lain, tetapi ketika orang lain memahami apa yang kita maksud, saya yakin orang-orang di sekitar kita ini tetap solid dengan tujuan semula, tujuan organisasi ini semula gitu, sesuai dengan kita sama-sama memahami aturan yang ada, SOP yang ada. Saya yakin kita satu visi, maka keputusan apapun yang kita ambil, walaupun itu mungkin tidaklah sempurna nanti dalam pelaksanaannya, tetapi kita sama-sama saling sepaham untuk menginisiasi keputusan itu. Nah baik Ibu, pertanyaan terakhir nih Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan di lingkungan etika ini? Ini berdasarkan pengalaman. Dan bagi saya pribadi, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Tapi pengalaman yang sudah direfleksikan. Jadi wajib refleksi.
Karena pengalaman kita bisa ada, pengalaman itu tidak bisa dipungkiri, ada hal yang berhasil dan ada juga hal yang gagal. Nah, dua-duanya itu menjadi cambuk bagi kita. Oleh sebab itu maka saya perlu membawa pengalaman ini direfleksikan. Jadi kita harus reflektif terhadap pengalaman kita yang terjadi pada masa lampau itu. Dengan reflektif, maka kita bisa memahami, memaknai pengalaman itu, pengalaman yang gagal itu tadi, pengalaman yang tidak berhasil, pengalaman yang menyakitkan itu menjadi energi positif sehingga nanti satu saat ketika kita mengambil keputusan, kita akan mengambil keputusan yang terbaik. Luar biasa Ibu. Mungkin di situ dulu Bu pertanyaan. Mungkin dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Ibu telah mendukung dan mensupport saya. Ya, selamat ya sudah menjadi calon guru penggerak, dan mudah-mudahan dalam prosesnya nanti bisa mengikuti dengan baik dan banyak hal yang bisa dipelajari, dan saya juga ikut belajar juga dari Ibu sehingga nanti tiba waktunya nanti bisa menyelesaikan kegiatan. Terima kasih. Sudah.